Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak Tuhan. Shalom. Selamat pagi, shalom juga Kakak Fani. Nah, Kak Emma, besok kan tanggal 17 Agustus ya? Iya, benar sekali Kak Fani. Ayo adik-adik yang di rumah, siapa yang tahu itu besok memperingati hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia, Kak Emma. Iya, benar sekali Kak Fani. Besok adalah tepat 17 Agustus 2020 kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Ayo adik-adik semua, sekarang kita berdiri ya. Kita mau beribadah, memuji Tuhan, membaca firman dan mendengarkan cerita hari ini. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas malam yang sudah kami lalui. Kami sangat bersyukur akan pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tema kita minggu ini adalah persaudaraan yang rukun yang terdapat di dalam Mazmur 133. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan lagi ya dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakaikanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah, ayo kita ambil Alkitabnya, kita menyiapkan bacaan kita yang terdapat di Mazmur 133. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa memohon segala hikmat daripadamu. Berkati anak-anak Tuhan yang pada saat ini mereka siap untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu.
Berikanlah anak-anak-Mu sekalian telinga seorang hamba, sehingga mereka siap dan duduk diam mendengar serta melakukan sesuai dengan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan dalam penyampaian firman-Mu agar menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah hikmat Tuhan senantiasa bersama hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita perikop di atas yaitu persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama. Pemazmur mengawali nyanyian ziarahnya dengan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hidup rukun, mungkinkah? Apakah pemazmur sedang berandai-andai? Agaknya pemazmur bukan sekedar mengharapkan keadaan yang ideal. Pemazmur sedang menikmati dan menunjukkan bahwa realitas ideal yang ditandai dengan spirit persaudaraan dan kerukunan adalah sebuah keniscayaan. Kata hine bisa diterjemahkan dengan lihatlah. Selain kata sungguh, sehingga bunyinya menjadi lihatlah betapa baiknya dan betapa indahnya dan menyenangkannya. Artinya ada realitas yang dapat dilihat ketika pertemanan atau persekutuan atau kumpulan orang merayakan hidup dengan semangat persaudaraan dan kerukunan. Maka segala hal yang baik dan indah akan hadir. Nah, dengan nyanyian ziarahnya, Daud seolah juga mengingat bahwa kehidupan rukun itu akan terwujud bila diperjuangkan. Artinya ada upaya mewujudkan dan merawat hidup yang rukun. Rupanya hal itu merupakan pengalaman pribadinya sendiri. Alangkah beratnya mewujudkan kerukunan di Israel ya, dengan ke-12 suku-sukunya yang saling mengedepankan diri sendiri. Daud berjuang keras agar ke-12 suku Israel hidup dengan rukun. Untuk itu, Daud mengajak agar semua mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Ia menyadarkan semua bahwa dengan hidup rukun, semua merasa indah bila hidup bersama. Nah, apa arti hidup rukun? Nah, pemazmur menggunakan kata yachat, yaitu kesatuan. Nah, rukun berarti merayakan kesatuan, berelasi baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Nah, hidup rukun adalah hidup saling menghargai keberadaan, pendapat karya, dan tindakan orang lain. Nah, saling mengapresiasi, saling membina hubungan baik, saling menghormati, saling menyayangi, dan hidup rukun. Semua merasakan berkat. Nah, wujud berkat digambarkan oleh pemazmur dengan mengandalkan pengurapan bagi imam. Ia mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh dengan janggut. Ya, yang meleleh di janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak urapan adalah sarana yang menjadi tanda perkenaan Allah. Nah, umat Israel memahami bahwa barang siapa diurapi dengan minyak urapan, maka ia dipilih dan diperkenankan oleh Tuhan untuk menduduki jabatan tertentu dalam berkat Tuhan. Sebagaimana orang yang diurapi diberkati Tuhan, demikian juga dengan persaudaraan yang rukun. Nah, semua orang di dalam persekutuan itu diberkati oleh Tuhan. Nah, gambaran berkat yang kedua dalam persaudaraan rukun digambarkan dengan ungkapan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bangsa Israel punya pengalaman iman dengan embun. Nah, embun ini simbol dari kesegaran dan jaminan ketersediaan berkat. Bilangan 11 ayat 9 berkisah bahwa seiring dengan turunnya embun pagi, Tuhan menurunkan mana sebagai makanan orang Israel dalam perjalanan melewati gurun. Nah, embun itu menggambarkan Providentia Dei atau pemeliharaan Allah. Bagaimana dengan embun Gunung Hermon? Nah, dalam tradisi kuno, konon puncak Gunung Hermon selalu dikaitkan dengan keberadaan Henokh. Nah, Henokh ini sebagai sosok yang diperkenankan oleh Allah, sehingga diangkat hidup-hidup oleh Allah kemana? Ke surga. Selain itu, gunung ini juga disebut-sebut sebagai tempat malaikat turun ke bumi. Bukit Hermon adalah simbol dari rumah perkenanan Allah. Bacaan ini menunjukkan bahwa berkat dari Allah yang Maha Tinggi diberikannya kepada umat yang mau hidup dengan rukun dan damai dengan semua orang tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Oleh karena itu, melalui bahan ini anak diharapkan mengetahui bahwa teman itu adalah berkat dari siapa? Ya, Tuhan. Karena itu anak sekolah minggu mampu hidup rukun dengan siapa yuk? Sesamanya tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, ketika bertemu dengan teman, apa yang kalian lakukan? Ayo. Ya, bertemu dengan teman itu pasti apa? Menyenangkan. Apalagi kalau bertemu dengan teman yang akrab seperti hari ini. Karena kita semua adik, ini adalah gambar seorang raja. Namanya yaitu Raja Daud. Wajahnya tampak gembira. Apa yang membuat raja itu terlihat gembira? Ia bergembira karena melihat orang-orang di sekitarnya rukun. Apakah adik tahu apa itu hidup rukun? Hidup rukun itu artinya semua senang saat mereka bertemu. Semua senang dan saling memberi sapaan, senyuman. Semua orang saling menolong ketika ada yang hidupnya susah. Nah, itulah hidup rukun. Daud mengatakan, "Wah, sungguh hidup rukun itu menyenangkan. Semua tampak indah dan baik." Sebab ketika semua orang rukun, semua diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Raja Daud yang mengatakan, sungguh alangkah indahnya hidup yang rukun. Nah, itu pula yang diharapkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan menginginkan adik-adik semua, guru sekolah minggu, orang tua, dan siapapun juga agar senantiasa hidup yang rukun. Tuhan menginginkan semua orang rukun, semua orang diberkati oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, kesimpulan dari pelajaran ini, adik-adik, karena hidup rukun itu mendatangkan apa? Mendatangkan berkat. Maka adik-adik diminta melakukannya. Adik-adik mau ya? Siapa yang mau? Angkat tangannya. Pasti semua mau ya. Nah, karena itu adik-adik diminta membiasakan rukun dengan teman dengan cara apa yuk? Ya, dengan cara memberi salam, berjabat tangan, memberikan senyuman. Dan bila ada yang melakukan kesalahan, kita harus apa? Kita harus mesti mengampuni. Itulah hidup yang rukun. Yuk kita melakukannya ya. Ayo kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah membaca firman-Mu hari ini. Kami juga mendengar cerita hari ini. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang rajin. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami
akan memberikan persembahan korban syukur kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati kedua orang tua kami dan senantiasa ya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Amin. Amin. Mari adik-adik kita menyanyi Kuberi Persembahan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu yang terdapat di dalam Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yang itu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari anak-anak Tuhan, angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk hari ini kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai adik-adik yang ada di rumah di dalam hari-hari mereka. Biarlah kasih Tuhan selalu senantiasa bersama-sama mereka. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom. Happy, yeah, yeah, yeah. Happy, yeah, yeah, yeah. Aku senang.